Dinas Pendidikan. Koperasi kita itu bisa mengadakan penyediaan seragam maupun buku. Begitu, Bang. Dan itu udah jalan? Belum. Ini baru mulai mau mengajukan ini. Baru mulai kita konsolidasi. Konsolidasikan. Bagaimana kalau misalnya kita ada 30 orang nih dan yang jadi anggota? Iya, siap. 15 membangkang itu gimana? Karena kita bukan koperasi yang simpan pinjam, jadi kita tidak terlalu ribet di situ, Bang. Kita koperasi konsumen. Kita konsumen, koperasi konsumen, bukan simpan pinjam. Beda. Kita nggak mau ngutang-ngutangin, karena ngutangin itu juga nggak bagus kan. Kita kasih kail kan gitu. Oke, sebagai Dewan Pembina Bang Nurdin, siap. Ya kan menyikapi dari banyaknya wartawan yang suka menyebarkan berita hoax, padahal dia masuk dalam aliansi kita. Sebagai Dewan Pembina menasihatin ketua ini gimana? Oh, jadi begini, kalau di AWS itu ada fakta integritas yang mereka tanda tangani. Jadi tidak asal masuk menjadi kader kita. Dia boleh masuk dulu, bergabung, tapi tidak langsung dijadikan kader. Dia diberikan pembinaan dulu. Begitu dalam pembinaan, oke, ini anak ini bisa kita bina. Ya kita lanjutkan. Tapi kalau begitu anak ini, wah tidak bisa nih kita binasakan aja, out aja. Karena tidak cocok dengan fakta integritas, harus keluar dari AWS. Arti dari binasakan itu apa? Dibinasakan ya keluar dari AWS, tidak boleh ikut gabung. Jadi maksud dibinasakan oleh saudara saya itu tidak boleh ikut bergabung, ya gitu. Itu bahasa halusnya. Halusnya begitu. Oh gitu ya. Terlalu halus itu, Bang. Terlalu halus lah. Benar, Bang. Jadi sebagai dewan pembinaan berarti Bang Nurdin melakukan pengawasan pada ketua. Ya, ketua aliansi. Dapat melihat bagaimana kinerja dari ini tadi, AWS tadi. Ya. Kemarin ada yang kita terpaksa diberikan sanksi untuk dikeluarkan. Karena kenapa? Sudah pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu sudah dinasihatin tidak bisa dengar. Ya, dinasihati kedua juga tidak bisa, ya sudah. Yang ketiga keluar aja, enggak boleh nih gabung ini. Itu masuk dalam organisasi? Iya, ada PO kita, ada peraturan organisasi yang ketika dia langgar peraturan itu ya tidak boleh bergabung lah. Karena kenapa? Kita tetap menjunjung tinggi namanya kode etik jurnalis. Ya. Oke, sebagai ketua umum AWS, apa sih harapan-harapan lu pada diri lu sendiri dan kepada kawan-kawan yang akan bergabung? Iya, melihat kondisi negara ini saat ini terlalu banyak persoalan ya, Bang. Saya sebagai wartawan, saya berharap teman-teman jurnalis kembali lagi kepada marwah asli seorang jurnalis. Nah, jangan sampai kita menjadi wartawan sebagai wartawan rilis ya, artinya hanya mencopas, menyadur dari humas, otomatis ini saya kira bukan wartawan lagi mereka, jadi mereka adalah kehumasan kan gitu. Nah, Warcop namanya. Warcop. Ya, wartawan Kopas. Nah ini Bang, jadi saya miris sekali sekarang kondisi jurnalistik di Indonesia ini sudah sangat berkurang idealismenya begitu. Jadi saya berharap adik-adik atau generasi penerus nanti bisa memiliki jiwa-jiwa nasionalis untuk melakukan pemberitaan yang bisa membangun dan memberikan kontribusi untuk negara. Kan, gitu. Sepengetahuan saya, dalam sebuah aliansi warga untuk bergabung ada dua aja. Pertama, masalah status hukumnya dia. Kedua, masalah ekonomi. Bagaimana AWS memandang hal itu dan melaksanakan hal itu? Betul sekali, Bang. Jadi kami lihat, mohon maaf, taraf hidup wartawan ketika dia berada di jalur idealisme, ya mohon maaf, secara strata ekonomi saya lihat banyak yang kurang, Bang. Nah, di situ saya ingin idealisme ini jangan sampai tertukar. Bagaimana caranya? Kita harus punya unit usaha kan gitu. Melalui Kopawas gitu. Jadi idealisme kita tidak tertukar, Bang, gitu. Ya, artinya jangan datang mencari narasumber tapi lain anunya ya, tujuannya bukan tujuan berita tapi bagaimana saya mohon maaf dengan istilah wartawan bodrek itu ya mungkin itu ya yang kita, saya tidak ingin seperti itu adik-adik kan gitu. Jadi menjadi wartawan yang profesional yang benar-benar ya seperti para wartawan zaman penjajahan zaman kolonial dulu, Bang. Bagaimana mereka menulis bisa membangkitkan semangat juang rakyatnya, bisa menyadarkan para petinggi-petingginya kan begitu.
Nah sekarang kan dibredeli. Iya. Gitu. Ini aliansi ini dia membidangin wartawan apa sih? Online, YouTuber, apa? Media cetak. Banyak. Karena kita digitalisasi, saat ini kita sudah merambah ke film juga, Bang. Jadi kita ada namanya komunitas film anak kampung. Dari pengembangan ini tadi videografi. Jadi pemberitaan saat ini kan bukan hanya tulisan saja, Bang. Video kan juga visual itu juga menjadi produk jurnalis sekarang. Nah, arah ke medsos itu lebih jelas lagi sekarang. Nah, ini yang menjadi pertarungan kita. Peluang usahanya di media ketika bersaing dengan netizen, ini kan sudah sangat 11-12 ini pertarungannya. Nah, peluang bisnisnya semakin tipis otomatis, Bang. Nah, kita harus dituntut untuk lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya kewartawanan ini bukan hanya menulis saja, tetapi bagaimana bisa menginformasikan sedetail-detailnya ke masyarakat. Gitu. Betul, Bang. Itu didirikannya itu. Bagus. Nah sekarang gini, apa yang lo takutin bentuk aliansi? Lo khawatirkan tuh apa, Ki? Kalau kekhawatiran ini, kita selama ini memang belum ada intervensi sih, Bang. Cuman pendekatan-pendekatan yang melalui persuasif dari kepentingan-kepentingan ya pusat lah, itu sudah mulai nampak begitu. Nah, cuman kita menyikapinya ya netral saja, artinya normatif aja kan, Bang. Selama ini tidak melanggar kode etik jurnalis, ya kami lakukan gitu. Selama ini bisa membantu untuk menjernihkan kondisi situasi yang rumit, kita sanggup untuk melakukan kan gitu. Sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra pemerintah. Terakhir nih itu pembina. Ya. Pembina. Siap. Ya kan, ini kan dikembangkan nih. Nah, polarisasi dalam mengembangkan jaringan ini mulai dari Surabaya sampai ke wilayah itu, apa lini koordinasi dengan ketua? Jadi begini, tetap ketua ini kan karena kita juga ada bidang OKK. Jadi ini tugasnya bidang OKK ini, untuk organisasi keanggotaan, untuk turun ke daerah, untuk mencari bagaimana membina untuk mengembangkan aliansi wartawan Surabaya ini yang ada sampai bisa ada di daerah. Ini juga dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi ada yang ke Gersik, ada ke Sidoarjo, dan beberapa daerah yang sudah dikunjungi oleh teman-teman. Dan alhamdulillah ada beberapa sudah mulai bergabung dengan kita. Ya sudah bergabung, ikut. Ada juga, tapi sulit juga ya masuk AWS, Bang. Ya begini, di AWS itu antri yang mau masuk. Ini sudah berkumpul dari Jalan Jaksa Agung sampai Tugu Pahlawan, tapi kita baru terima depan ini kantor balai kota, yang lainnya belum kita terima. Itulah antrinya untuk masuk di Aliansi Wartawan Surabaya ini. Jadi tidak gampang, harus penuh dengan pembinaan dulu. Kita lihat ini karakternya seperti apa. Kalau bagus, oke kita bina, kita perbaiki terus sampai mereka bisa berkembang. Dan keuntungannya tidak ada pada kami yang ada di pembina atau ada di pengurusan, tapi itu keuntungan juga buat anggota sendiri. Karena rekrutmen kita tidak meminta biaya. Tidak ada biaya di sini untuk masuk. Tidak ada biaya untuk masuk ke sini. Tapi kalaupun kita dapat rezeki lalu bisa kita bagi-bagi, kan malah dapat bagi-bagi. Kayak ini kita mau bagikan untuk THR-nya, bingkisan untuk anggota AWS, kita kasih bingkisan. Yang penting bingkisan ini halal, bukan untuk datang mencopet kiri kanan, bukan. AWS tidak boleh copet-copet, tapi cari yang halal. Gitu. Terima kasih. Harapan saya sebagai Ketua Umum AWS ya, saya berharap ada wartawan-wartawan muda yang mempunyai nilai juang yang tinggi, Bang. Dan memiliki idealisme yang kuat. Karena semakin ke sini Indonesia saya kira butuh wartawan yang begitu. Iya, karena kemarin. Ya, saya bisa nambahkan sedikit. Jadi begini, kami juga beritahukan kepada seluruh pemerintah baik di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur atau di luar dari Jawa Timur, kalau ada yang mengaku-ngaku kader kami dari Aliansi Wartawan Surabaya, tapi sudah melanggar dari kode etik jurnalis, pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan dan dianggap ini sudah ranahnya masuk ranah hukum, tangkap aja dulu. Laporkan di nomor ini. Laporkan. Nanti kasih nomor ini. Nanti dilaporkan ke AWS. Ya, AWS ini
insya Allah siap membantu kalau memang ada kader kami di Aliansi Wartawan Surabaya yang mulai mau nakal-nakal di luar, laporkan kepada kami. Kalau perlu tangkap dulu baru laporkan kepada kami. Kayak gitu lebih bagus daripada tidak ditangkap, laporan sudah hilang orangnya. Mendingan tangkap dulu, setelah ditangkap laporkan kepada kami. Kami tinggal mendukung kok. Kami memberikan surat himbauan untuk lanjutkan di proses begitu. Jika bukan produk jurnalis kan? Jika dia melakukan hal-hal di luar dari produk jurnalis. Baik, mantap. Begitu. Terus saya Budiman, Wargawan TV One dan Racikan Berita dan Racikan itu kita sudah dengar sedikit wawancarai dua tokoh AWS dan Kopawas, yaitu Aliansi Wartawan Surabaya dan Koperasi Awal Wira Usaha. Awal Wira Sukses. Awal Wira Sukses. Yang betul-betul kami temui dan mempersulit awal. Dan insya Allah akan kami sebarkan dan kami sampaikan kepada halayak yang menonton di channel kami bahwa menjadi seorang wartawan itu apabila dibentuk, dibina, dan diberikan sebuah kompensasi dan komitmen dari para pengurus, maka insya Allah wartawan tetap sejahtera dan menjadi wartawan idealis. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang besar. Yang benar hanya Allah dan yang selalu dilakukan adalah manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini untuk berita lebih lengkap di www.lintasnetworkmedia.com. Lintas.